pengalaman pembelajaran, dan yang terakhir ini ada 4 kerangka pembelajaran. 4 kerangka pembelajaran. Dimana nanti ketika kita menyusun modul itu nanti ada 4 kerangka pembelajaran. Yang sekarang, kalau yang lama itu bedanya tidak ada 4 kerangka yang praktik pedagogis. Tapi maksudnya itu sama, tapi di pembahasannya aja yang berbeda. Di mana praktik pedagogis itu adalah penggunaan model dan metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah yang kontekstual, kolaboratif, serta eksplorasi banyak ide-ide, pasti akan sering berhadapan dengan berbagai hambatan, tantangan, dan kesulitan yang sangat membutuhkan PBB. Nah, di mana praktik pedagogis itu sama sebenarnya kayak modul yang dulu yang lengkap, tapi sekarang itu namanya itu praktik pedagogis, di mana isi dari praktik pedagogis itu ada model nanti di sana, metode sama strategi di sana, gitu artinya. Nah, yang kedua di sana itu adalah lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran yaitu pengembangan budaya belajar demi menciptakan iklim belajar yang kondusif serta bisa memotivasi murid untuk bereksplorasi dan kolaborasi sangat membutuhkan PBB karena murid membutuhkan keyakinan yang kuat bahwa lewat eksplorasi dan kolaborasi mereka bisa tumbuh dan berkembang. Nah, nanti dari modul yang dicantumin lingkungan pembelajaran itu di mana misal kita pembelajarannya itu materi kayak Habib tadi misal lingkungan IPAS. Nah, di sana kita masukin lingkungan pembelajarannya itu bisa kita gunakan taman sekolah untuk melihat kayak misal materi bagian tumbuh-tumbuhan. Kita bisa keluar untuk melihat secara langsung bagian tumbuh-tumbuhan itu seperti akarnya, daunnya, bunga dan sebagainya. Sumber belajar. Sumber belajar. Yang ketiga ada kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran di sini yaitu pembentukan kemitraan lewat hubungan yang kuat antara guru dan murid, guru dan orang tua, serta guru dan guru sangat membutuhkan PBB karena dibutuhkan adanya saling percaya dari setiap pihak yang terlibat. Nah, kemitraan pembelajaran itu maksudnya orang tua dengan guru, kayak misal kita memberikan tugas kepada peserta didik untuk misal mengamati tumbuh-tumbuhan di sekitar rumahnya. Nanti kita kolaborasi dengan orang tua untuk mendampingi mereka di rumahnya kayak begitu. Terus kemitraan dengan pihak-pihak yang masyarakat dan sebagainya, itu maksudnya kemitraan pembelajaran. Yang keempat, pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital itu media digital sangat dibutuhkan mindset digital agar terbentuknya keyakinan bahwa manusia dan mesin tidak harus bersaing tapi harus berkolaborasi karena bisa saling memperkuat. Nah, pemanfaatan digital itu bisa kita dengan dari video-video di YouTube, terus media-media yang kita buat dari Canva, itu pemanfaatan digital maksudnya. Itu penyusunan di modul itu pembedaannya itu yang ini bahasanya saja pemanfaatan digital, tapi maksudnya sama kayak yang dulu yang tapi itu kan dirincikan kayak media, sumber, sarana dan prasarana. Nah, kalau yang ini dirubah dia berarti ya. Ya, bahasanya saja yang berubah. Nah, selanjutnya pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar yang ini ingat 3M, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, memahami yang dimana maksud yang memahami di sini adalah proses memahami murid sering berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan sehingga butuh PPB agar mereka mau bertahan serta terus mencoba. Nah, maksudnya memahami di sini kita memberikan pelajaran kepada peserta didik itu secara nyata, tidak hanya abstrak tapi kontekstual. Nah, kayak begitu. Misal tidak hanya sekedar kita memberikan pembelajaran memahami hafalan, tapi bagaimana anak-anak itu memahami secara konsepnya juga kayak begitu, sesuai dengan dunianya sehari-hari. Yang kedua, mengaplikasi.
Dalam tahap ini penahan kritis dan kreativitas sangat dibutuhkan sebab menghubungkan materi dengan kehidupan, khususnya untuk pemecahan masalah nyata yang butuh PPB agar murid tidak takut dengan berbagai kendala yang terjadi. Nah, setelah kita misal dalam proses pembelajaran kita sudah menjelaskan kepada anak-anak materi itu misal materi matematika, konsep penjumlahan gitu. Nah, bagaimana anak-anak kita bisa mengaplikasikannya di dunianya sehari-hari. Misal konsep matematika penjumlahan kita ajarkan tentang mata uang, misal kayak gitu. Nanti bagaimana kita suruh anak-anak mengaplikasikannya dengan misal kita buat pasar mini kayak gitu. Bagaimana dia bisa mengenal uang itu misal dari jual beli tersebut kayak begitu. Misal dia 10.000 kita kasih uangnya, nanti kita suruh membeli bahan-bahan apa, terus nanti dia bisa memahami misal kembalian saya segini, dia sudah membeli misal es 5.000, nanti dia bisa memahami oh kembalian saya 5.000 kayak begitu. Itu mengaplikasikannya ke dunianya sehari-hari. Yang ketiga, merefleksi. Nah, merefleksi ini dalam tahap inilah peran PPB sangat besar sebab murid akan diajak untuk memahami apa tujuan dari pembelajaran ini dan sejauh mana tujuan ini telah tercapai, serta mengeksplorasi kekuatan, tantangan, dan mencari area yang perlu diperbaiki. Nah, merefleksi itu setelah kita berikan pemahaman, terus mereka mengaplikasikannya, kita merefleksikan. Kita dengan gimana cara kita merefleksikannya itu dengan kita bisa memberikan pertanyaan apa yang sudah dipelajari hari ini kayak begitu. Terus dari kita tanya jawab kepada peserta didiknya. Itulah pengalaman belajar. Lanjut. Ada yang mau nanya? Nah, yang ketiga itu prinsip pembelajaran. Ini juga 3. Ingat 3 prinsip pembelajaran ada 3: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, berkesadaran di sini dengan PPB murid akan sadar bahwa belajar adalah sebuah proses yang di dalamnya akan selalu ada tantangan, hambatan, dan kesulitan yang harus dihadapi. Bahkan seringkali murid melakukan kesalahan, bahkan mengalami kegagalan agar terbentuk learning mindset. Nah, berkesadaran itu sadar yang akan dipelajari. Ya, sadar akan apa yang dipelajari. Nah, bisa dalam proses pembelajarannya itu bisa kita tanya jawab lah, misalnya itu ketika kita sudah berikan pertanyaan, dia menjawab, itu sudah sadar gitu akan Sadar. kita Ke sekolah mau ngapain, mau dapat MBG Pak Guru, sadar gitu. Itu berkesadaran. Nah, yang kedua itu bermakna. Peran PBB agar seorang bisa menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Belajar. Yang berguna dalam menghadapi berbagai kendala itu dianggap sebagai sebuah peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna. Nah, itu dia pola pikirnya dalam untuk yang PPB. Nah, maksudnya dalam bermakna yang di sini dalam nanti ketika dia itu kita penyusunan perencanaan pembelajaran bermakna itu maksudnya apa yang kita berikan ke anak itu yang namanya bermakna. Misal penjelasan dari materi yang kita ajarkan kepada peserta didik. Bermakna. Nah, terus yang ketiga menggembirakan. Menggembirakan di sini pembelajaran yang menggembirakan membutuhkan PPB agar bisa tercipta suasana belajar yang positif dan menantang serta menyenangkan dan memotivasi dan siap menghadapi tantangan. Nah, yang menggembirakan itu ya pastinya yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang mengasihkan kepada peserta didik. Contohnya di dalam kelas misal ketika pembelajaran tidak hanya kita yang menjadi penceramah dan menjelaskan, tapi kita libatkan peserta didik. Dia yang menjadi topik utama kita bilang. Nah, menjadi Betul sebaya. ya dalam gimana caranya menggembirakan itu bisa kita
Aku ajak sering mikir bernyanyi, juga. tapi bernyanyi itu bukan selamanya itu menggembirakan, tapi bisa dia fun learning namanya kalau yang ice breaking. Tapi yang menggembirakan itu bisa dengan kita diskusi, suruh mereka diskusi kelompok, kolaboratif dengan teman sebayanya, terus bermain peran juga, atau dengan media-media digital seperti kuis dan sebagainya kayak begitu, itu menggembirakan. Nah, itu dia prinsip pembelajaran. Nah, sekarang yang profil lulusan. Di sini profil lulusan itu ada 8, 7K dan 1P. Di mana yang satu pertama kreativitas. Nah, kreativitas itu bagaimana kita mengembangkan ide yang kreatif, unik dengan berbagai tantangan dan kesulitan yang membutuhkan PPB agar bisa terus mencoba. Kita butuh PPB untuk misal ketika yang tadi Pak Habib jelaskan mengalami tantangan dan kesulitan itu di mana ketika kita memiliki pola pikir tetap kita perlu orang yang memiliki pola pikir PBB untuk memberikan kita dukungan supaya kita tidak menyerah dengan tantangan dan kesulitan tersebut. Nah, yang pertama kreativitas itu dalam pembelajaran bagaimana anak-anak itu kita memberikan pembelajaran yang kreatif seperti membuat misal poster kayak begitu di dalam pembelajaran. Nah, yang kedua itu penahanan kritis. Seperti halnya dengan kreativitas, agar mampu berpikir kritis, maka PPB sangat dibutuhkan sebab mengevaluasi dan menganalisis berbagai ide yang ada merupakan sebuah proses yang butuh kesabaran dan kegigihan. Nah, itu dia penahanan kritis. Yang ketiga, komunikasi. Agar mampu berinteraksi dengan orang lain, berbagai serta mempertahankan pendapat, menyampaikan sudut pandang yang beragam, membutuhkan PBB sehingga proses komunikasi berjalan dengan efektif sebab didasari oleh keyakinan oleh kedua pihak. Nah, komunikasi itu dalam pembelajaran nantinya misal kita memilih komunikasi itu bagaimana kita timbal balik antara guru dengan siswa supaya mereka berkomunikasi kayak gitu supaya kita tidak satu arah. Nah, yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi itu mampu berkolaborasi, maka PPB dapat berperan dalam membentuk hubungan yang baik dan kuat dalam sebuah tim. Nah, kolaborasi itu bisa nanti ketika mereka diskusi, kerja kelompok. Nah, terus kemandirian. Mandiri adalah salah satu ciri PPB sebab butuh keyakinan diri yang tinggi bahwa segala sesuatunya bisa dikuasai lewat proses belajar dan berusaha. Nah, kemandirian itu bagaimana dia menyelesaikan nanti dalam proses pembelajaran itu bagaimana dia menyelesaikan pembelajarannya sendiri, tidak selalu dibantu oleh guru, kayak begitu. Dia mandiri dalam menyelesaikan tugasnya. Belum itu kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan itu individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan berkeberlanjutan hidup, lingkungan dan harmoni antar bangsa dalam konteks kebinekaan global. Nah, itu kewarganegaraan, rasa cinta tanah air. Nah, kita nanti kan dalam pembelajaran kita mengajarkan nyanyi kebangsaan, itu bisa menumbuhkan rasa kecintaan tanah air. Terus tanggung jawab sosial. Mengajak nonton G30 SPKI. Nah, yang ketujuh, kesehatan. Nah, individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Nah, dalam pembelajaran nanti kesehatan mungkin kebugaran bisa kita sebelum belajar kita ajak senam-senam kecil di dalam kelas untuk seperti ice breaking lah. Itu dia 8 dimensi profil lulusan. 4, 3, 3, 8. Nah, intinya kerangka
pencapaian itu ingat 8334. Nah, 8 dimensi kelulusan, prinsip pembelajaran, sama pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Itu nanti kita tuangin di dalam belajar. Sama saja modul ajarnya, tapi yang membedakannya sekarang yang 8. Yang 8 dimensi profil sama 4 kerangka. Sama 4 kerangka. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Taksonomi Solo. Taksonomi Solo. Taksonomi Solo. Taksonomi Solo. Kemarin kan taksonomi belum ya. Sekarang pakai Sekarang pakai taksonomi Solo. taksonomi Solo. Ini berpikir abstrak yang mendalam, relasional, multistruktural. Ada ininya, ada kan kalau taksonomi belum ada C1, C2, C3 itu. Ya, Nah, kalau yang ini ada itunya enggak? sulit Ya, dari 18 sampai sulit. Ini ada enggak yang taksonomi Solonya kayak 2000 gitu? pira ini? Taksonomi Solo. 2000 sekian. 1992 nih. Kan kalau taksonomi belum C1 kan banyak dia kategorinya tuh. Ya, itu dia. Yang Solo ini apa aja gitu. Ini enggak bahasa Indonesia. Ya, bahasa Inggris. Ini kan isinya bahasa Inggris level 1 dulu kan. Ayo, Kan. ini kan Google Duit, the taxonomy, structure of Ayo. Prastruktural siswa tidak memiliki pemahaman tentang topik yang tidak relevan atau tidak masuk akal. Enggak ada dikasih ininya. Tidak ada dia kalau yang C1, C2 kayak taksonomi belum Ya, itu. itu. Ini dia cuma itu dan dia prastruktural, anistruktural, multistruktural, relasional, dan extended abstrak. Nah, itu untuk Itu dia. menyusun tujuan pembelajaran ini kayak gimana? Berarti peserta didik, berarti peserta didik itu berarti maksudnya kakak pinter kerjanya tanya. itu nanti menggunakan taksonomi Solo. 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 Dan siswa apa nggak ada jalan? Siswa mampu mengetahui, membaca, menulis. Kalau yang prestruktural ini tingkatannya itu masih belum memiliki pemahaman tentang topik. Kalau yang anistruktural itu memahami satu konsep atau konsep tunggal yang sederhana. Yang multi itu yang banyak konsep dipahami. Tapi masih terpisah-pisah dia. Kalau relasional itu dapat menghubungkan berbagai aspek menjadi satu kesatuan yang koheren dan bermakna. Nah, yang terakhir ini mampu mengeneralisasi dan mentransfer konsep yang dipelajari ke dalam konteks baru yang berbeda. Nah, itu membuat tujuan pembelajarannya itu bagaimana? Tujuan pembelajaran Kan kalau Pancasila kan tidak ada, kita kan misalnya peserta didik kita dalam konteks masih mengenal, kemudian dia sudah bisa mengaplikasikan. Nah, itu kata-katanya itu kayak gimana di apa namanya di Solo ini gitu loh. Penempatannya itu bagaimana gitu. kalau tujuan pembelajaran itu yang bermakna dia di sana kita taruh dia, tidak kita taruh dia yang taksonomi Solo ini. Oh, tapi tetap dipakai taksonomi belumnya gitu. Tetap dipakai taksonomi Terus belum. di mana dia peletakan taksonomi ini? Taksonomi Yang Solo ini kayak dia identifikasi. Kemampuan Kemampuan awal. Oh, Taksonomi Solo. Berarti dia tidak masuk. berarti nggak masuk dalam tujuan pembelajarannya. Ya, Cuma kan ada asesmen tadi itu belum identifikasi ada. aja. Makanya tadi bingung karena kan dibilangnya udah nggak pakai taksonomi belum, pakainya yang ini. Makanya saya tanya, lalu bagaimana cara penyusunan tujuan pembelajarannya? Kalau Tujuan ini, pembelajaran gitu itu loh. yang bermakna. Kan tadi ada bermakna. Terdapat tadi berkesadaran dan menggembirakan.
Ya, tujuan pembelajaran itu yang bermakna berkesan. Iya, kan itu kan berarti masih dilihat dari taksonomi belum, gitu kan. Berarti yang ini adalah ketika kemampuan awalnya, berarti di asesmen awal sebelum mulai pembelajaran kita tahu kemampuan awal kita lihat dari yang solo ini. Solo, ya. Tuh, itu maksud saya. Cara mengidentifikasi. Iya. Taksonomi pembelajaran karena kognitif. Taksonomi belum. Apa gue ini paham lah. Mungkin kita bisa langsung praktek apa namanya untuk membuat modul ajarnya mungkin. Nah, untuk besok. prakteknya mohon maaf kita nggak ada laptop ya. Jadinya tolong setelah ada Laptop Mina laptop sudah aja. jadi itu, jadi Mana mungkin ya? kita bisa pakai 1-2 laptop dulu. Jadi laptop bisa melihat. Kayaknya saya ada contoh ini. Nah, jadi printer Belum. Belum. Udah lancar ya keluar tim saya belum. Udah lancar tim saya. Padat ya hasilnya beli kita langsung. Lancar keluar kan ya. Kertasnya lancar. Perintah hitamnya ya masih lancar. Dari namanya itu. Emang itu begitu. Ya mungkin ada contohnya. ini dia filenya susunannya, formatnya kelihatan. Terus itu yang untuk dimensi 8 kelulusan itu kan dia kayak 7 profil pelajar Pancasila zaman dulu ya. Nah itu kan kita kalau dulu kan nggak dimasukin tuh semuanya, apakah dalam ini harus dimasukin ke 8 itu ada Ini sesuai Pilih. dengan tujuan sesuai Kemauan. dengan CP, tujuan pembelajaran. berarti masih tetap menggunakan CP-nya ya. Masih tetap CP ya. Cepat, Tapi ini harusnya format yang sekarang ya. mungkin bedanya itu tambahannya kayak kemitraan, terus ya itu. Ada contoh modul yang saya kirim itu, contoh modul pembelajaran mendalam. Kalau susunannya itu yang seperti ini kan ada di Ini dia yang identifikasi, muncul ada di perasaan. sini. Enggak, itu yang udah dibuat orang. Dibuat di sana. Saya buat udah dikirim sama ke sana aja. Di share aja ini. Dijelasin aja nih bang. Ya apa aja. Isinya Ya, biasa. Maaf kecil banget ya, tolong bisa dikedekin nggak? Identifikasi. Belum beli ang dua. Ini pilih sekali. Beli ang. Kuning kan ya. Identifikasi terakhir. Mau terang pun terang. Burem dia. Burem. Nah, ini baru. Nah, isinya itu ada identifikasi pembelajaran. Ini dia anunya format yang sekarang, kita bilang yang baru. Yang lama kan lengkap, yang versi lengkap. Kalau yang sekarang yang muncul itu di sini peserta didiknya, identifikasi peserta didik, terus materi pelajaran, dimensi profil lulusan, tujuan pembelajaran. Nah, praktik pedagogisnya itu di sini nanti ada model, metode, sama strategi. Ya. Terus yang kemitraan itu sekolah, luar kelas dan sebagainya. Itu opsional, boleh Ya, dipakai, boleh opsional. tidak. Yang mana yang opsional? Kemitraan Kemitraan. sama pemanfaatan digital. Sebentar. Ya. Pemanfaatan digital. Nah, opsional boleh, iya Boleh dipakai, boleh enggak. Enggak mesti kita melakukan Oh, mitra. boleh disertakan atau Iya, tidak? pemanfaatan digital. Identifikasi itu apa Kayaknya- isinya itu dimensi barang Masih profil lulusan. tujuan pembelajaran. Materi pelajaran. Hah? Materi pelajaran. CP apa sih ini identifikasi? Identifikasi itu adalah materi CP. pembelajaran. Kalau yang desain itu yang isinya itu CP, lintas disiplin ilmu. Oh, pemanfaatan digitalnya opsional juga. Opsional. Kan tidak mesti kita setiap pelajaran itu menggunakan digital. Iya. Si Identifikasi. identifikasi itu peserta didik, anda identifikasi peserta didik, kemampuan awalnya, B. Oh, itu kan saya kita. Terus materinya ke dimensi profil lulusan, Dimensi profil lulusan ini dipilih. dipilih tidak semua. Tidak mesti semua. Kayak Nah kan Sesuai. misal contohnya kan kita kemarin sudah buat
per CP kita buatkan kemarin. Nah kita sudah punya itu per CP itu kira-kira kalau kita mau taruhkan identifikasi bisa nggak identifikasinya itu per CP. Tapi CP yang dulu sama CP yang sekarang dia beda. Gimana perbedaannya? Ada yang kayak misalnya yang kemarin Yang terakhir revisi tahun berapa? enggak, yang ini ya berdasarkan di ruang GTK ya. Yang misalnya program khusus. Nah, yang mengenal alat makan dan minumnya itu yang dulunya 7 jadinya yang dulunya 7 jadi 6. Isinya sama. Ya ada yang hilang, ada yang enggak gitu. Maksudku ada yang ada dan ada yang tidak ada. Yang terbaru ya yang di ruang GTK malah lebih lengkap yang dulu yang di Lebih sederhana belajar sekarang. enggak, bukan lebih sederhana, hilang, enggak ada. Kalau sederhana masih ada kata-katanya. Kalau ini tuh ada beberapa bagian part yang memang dia enggak ada. Kalau yang dulu kan lengkap. Terus lanjut lagi. Itu aja sih. Ya, terus yang ketiga itu pengalaman belajar. Di sini tetap langkah-langkah pembelajaran, tapi nanti kita masukin pengalaman belajarnya yang mana yang bisa memahami masuk yang mana nanti di kegiatan pembelajarannya itu. Terakhir asesmen. Dan yang terakhir itu asesmen. Nah, asesmen di sini seperti tadi dia itu ada di awal pembelajaran, proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. Itu dia asesmen pembelajarannya. Inilah dia format untuk yang modul yang baru yang sekarang, hasilnya yang sekarang, yang PM ini. Kalau mau ikut temennya enggak? Lebih sederhana ya kelihatannya. Kelihatan. Kelihatannya. Udah ada rekaman itu, saya kirim Google Drive. Ya. Ada berapa contoh di sana tuh banyak kayaknya. Satu ya? Bahasa Indonesia Bahasa aja. Indonesia aja. Berarti cuma satu. Nanti dah saya kirimkan dia. Ini si Pak Idin kirimnya apa nih? Yang mau buka. CP terbaru beneran ya Bang. B. Berarti pas nih pembelajaran ini kalau pembelajaran ada apa ya? Opsional dengan Mbak bisa ada nggak bisa dia kalau SLB setiap hari dia ada kemitraan kecuali SMK dan SMK juga kan ada setiap mata pelajaran Iya. opsional katanya Mbak. Iya. Bisa digunakan bisa enggak. Bisa digunakan bisa enggak dengan media pembelajaran juga, media digital juga bisa. Sekali semasa. Ini aja sih mungkin yang di pedagogiknya itu nggak ada sih Java yang SLB reguler ini soalnya menggunakan seperti diskusi. Tapi ini si kedua ini kayaknya si Pak Bisa Bapak Ibu guru manfaatkan Yang ini buat nggak bisa buka. apa namanya modul ini juga bisa. Yang penting Bapak itu sudah paham dasarnya itu loh. CP na bawah tahu dia bicara ketentuan berapa minggu untuk pelaksanaan pembelajaran itu jaga biar pilih KPI. Periksa hasil AI itu apakah dia sesuai dengan komponen-komponen yang ini. Nggak bisa buka punya apa? Iya, gimana dia? Punya apa bisa dibuka? Lihat isinya sama enggak isinya sama yang keduanya? Oh, udah. Sama isinya yang kedua itu. Oh, dulu ya bro, bukan laptop tak teman kita.
tahu lihat modul doang ini kan cari tanah. Tadi dia yang grafi SLB kan yang temen-temen ada dari dulu mbak itu mah Purkon yang temenan kan lo Ari Si B mau belajar kan? Modul 6 kan? Modul 6. mungkin besok gini ya kita dibantuin sama Ami menyusun tapi yang SLB Sama aja sih dia. Sudah CP yang kita punya dulu kan. ya Jadi yang kalau SLB kita baca tadi. yang CP terbaru ini hanya diperbarui beberapa saja. Jadi jauh beda dengan CP yang kita punya dulu itu. Jadi maksud kita itu kalau dulu itu kan formalnya seperti itu mungkin dari yang pernah kita buat itu mungkin nah kita kan dulu ini mampu si tambah-tambahan ini so. Yang susun ke SLB Pak ini edang ngandang kuatan suruh be. Kira Oke. Oh, itu berarti. Mungkin besok kita ambilkan pihak acara dengan ini. B, tuh anu notes Assalamualaikum. perjalanan. Notes. itu videonya ada yang ini ya nanti potong-potong yang tadi Pak ini